Baiklah sobat-sobatnya, awalnya di sini kita tidak bisa mendaftar PPG Prajabatan ya, dikarenakan kita terdeteksi untuk nicknya ini ditemukan aktif pada Dapodik SIM PKB dengan ID sekian sebagai guru kelas misalkan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini nggak bisa mendaftar dikarenakan termasuk dalam data Dapodik ada merah-merah seperti ini. Dan di sini kita akan memberikan contoh bahwasanya kita awalnya nggak bisa daftar karena terdaftar di Dapodik. Ini nanti akhirnya ini kita bisa mendaftar, teman. Nah, di sini kita akan memberikan contoh yaitu terdaftar di Dapodik namun bisa mendaftar PPG Prajabatan. Dan tentunya nanti akan bisa menjadi percontohan dan juga solusi bagi teman-teman yang mungkin terdaftar di Dapodik maupun juga Simpatika ketika kita mendaftar PPG Prajabatan. Bagaimanakah caranya agar kita bisa mendaftar PPG Prajabatan meskipun di sini kita aktif SIM PKB-nya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita cek lini masa ya terkait tentang pendaftaran dan juga seleksi administrasi, di sini sangat jelas yaitu dinyatakan bahwasannya kalau misalkan kita ikut pendaftaran, kalau misalkan kita mau membuat akun, kalau misalkan kita terdaftar di Dapodik, maka kita nggak akan lolos, artinya kita nggak bisa membuat akun ya. Namun kalau kita ini tidak terdaftar di Dapodik, maka kita bisa mendaftar dan bisa lanjut ke tahap seleksi substantif. Kemudian juga ketika kita cek di portal ppgkemdikbud.go.id di bagian PPG Prajabatan, sangat jelas di sini dinyatakan yaitu tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau Dapodik dan juga Simpatika. Nah, sobat-sobatnya, tentunya di sini meskipun kita ini terdaftar di Dapodik maupun juga Simpatika, kita ingin untuk ikut mendaftar PPG Prajabatan ini. Lantas kalau misalkan kita ini terdaftar di Dapodik maupun Simpatika, bagaimanakah caranya untuk kita itu bisa mendaftar PPG Prajabatan dan juga ikut seleksi? Kemudian ketika teman-teman sudah membuat akun PPG Prajabatan, maka di sini juga diterangkan kembali yaitu di bagian poin nomor 2 ya, untuk fakta integritas syaratnya adalah kita nggak terdaftar di Dapodik dan juga Simpatika. Sebelum di sini kita memberikan solusi yang nanti bisa teman-teman coba, di sini kita akan memberikan dulu ya untuk buktinya bahwa sebelumnya terdaftar di Dapodik, akhirnya setelah melakukan perlakuan tertentu, di sini teman-teman ini sudah bisa ya untuk mendaftar PPG Prajabatan. Ya, mana pada awalnya di sini ada salah satu kawan kita yang bertanya ya, yaitu mohon maaf mengganggu, izin bertanya mengenai Dapodik. Kemarin saya sudah mengusulkan untuk dinonaktifkan Dapodiknya ke Dinas Pendidikan daerah saya dan sudah dinonaktifkan. Terus di pencarian GTK ternyata status pencarian Dapodik ini saya masih aktif dan juga saya ini sudah memiliki NUPTK. Apakah saya bisa mendaftar PPG Prajabatan? Nah, di sini ketika sudah terdaftar di Dapodik dan juga untuk SIM PKB sudah aktif, di sini kita bisa lihat teman-teman, yaitu informasi Dapodik terkoneksi, kemudian di sini status SIM PKB aktif, kemudian status Dapodik aktif, kemudian status guru honor sekolah, kemudian di sini padahal sudah meminta untuk dinonaktifkan Dapodiknya dari Dinas Pendidikan. Nah, selanjutnya atas dasar pertanyaan ini, nah maka di sini saya memberikan jawaban seperti ini. Inilah bagi kawan kita yang sudah menonton video sebelumnya ya, kemudian mencoba untuk menerapkannya dan akhirnya berhasil. Gimana ya untuk keterangan cari GTK kok di sana masih aktif, sedangkan sudah dinonaktifkan oleh operator dinas. Kemudian di sini untuk nonaktifkan SIM PKB itu bagaimanakah caranya? Mohon infonya. Nah, untuk Dapodik ini sebenarnya sudah dinonaktifkan atau dikeluarkan dari dinas, dari sekolah, namun mengapa di sini masih aktif? Kemudian untuk SIM PKB ini masih aktif, apakah bisa mendaftar PPG Prajabatan? Nah, kemudian di sini saya memberikan jawaban seperti ini. Pada dasarnya di sini awalnya ini adalah saya membuat status yaitu terkait memberikan video ya. Mungkin teman-teman juga pernah menyimak video saya, yaitu solusi sudah terdaftar di Dapodik dan pernah terdaftar di Dapodik agar bisa daftar PPG Prajabatan. Nah, kemudian saya tanyakan apakah Dapodiknya ini sudah benar-benar dinonaktifkan, kemudian dijawab sudah, cuman belum disinkronkan di sekolah. Kemudian yang mengeluarkan Dapodik ini siapa gitu ya. Kemudian 3 hari yang lalu saya itu nonaktif dari dinas kabupaten. Kemudian saya menjawab saat ini bisa membuat akun SIM PKB PPG Prajabatan, kemudian dijawab belum bisa.
Kemudian keterangan belum bisanya itu seperti apa gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ketika saya bagikan untuk video sebagai solusi dari permasalahannya, di sini disampaikan kembali bahwasannya ketika membuat akun ini keterangannya ini masih sama ya, masih sama seperti video ini, yaitu terdaftar pada Dapodik. Nah, kalau misalkan kita terdaftar di Dapodik, tentunya kita nggak bisa ya untuk membuat akun dan kita mendapatkan notifikasi yang seperti ini. Kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan ini kita datanya, nick kita ini terdaftar pada data Dapodik, teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk progres migrasi data ini saya menyampaikan yaitu meskipun kita sudah menonaktifkan data dari Dapodik, ini adalah proses migrasi data itu harus dilakukan sinkronisasi ya. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini sudah keluar dari Dapodik, kemudian statusnya masih aktif, silahkan teman-teman itu meminta teman-teman operator sekolah masing-masing untuk mensinkronkan ya, sinkronkan aplikasi Dapodiknya. Caranya gimana? Itu hanya klik tombol sinkron saja di aplikasi Dapodik yang ada di laptopnya ya. Jadi untuk progres migrasi data itu sinkronisasi ini harus dilakukan ya dari operator sekolah. Jikapun sudah disinkronisasi, ini memerlukan waktu yang agak lama ya untuk migrasinya. Namun di sini sepertinya hanya dalam waktu 1 hari saja ini sudah kelar, teman-teman. Ya, berarti saya nggak bisa daftar ya. Ini kawan kita masih pesimis ya, teman. Kemudian saya meminta untuk coba Dapodik sekolah ini disinkronkan setelah dipastikan sudah dikeluarkan dari Dapodik. Jadi setelah teman-teman dikeluarkan dari Dapodik, maka silahkan untuk aplikasi Dapodik sekolahnya ini disinkronkan ya teman. Kemudian baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini pastikan dicek status Dapodik ini sudah nonaktif. Nanti progresnya kabari saya. Nah, selanjutnya selang 1 hari kemudian ini adalah nanti kita akan mendapatkan kabar gembira ya. Kemudian dicari di SIM PKB dan juga Dapodik ini masih aktif, tapi barusan dicek oleh operator dinas, nama saya ini sudah tidak ada lagi di sekolah ya. Mudah-mudahan setelah ini nanti segera sinkron dari operator sekolahnya. Dan selanjutnya barusan ini dalam waktu yang nggak begitu lama ini kawan kita sudah ngabarin. Ini adalah assalamualaikum, kemudian saya sudah isi bagian pengalaman pelatihan kok masih kuning ya, ini nggak bisa centang hijau, apa memang seperti itu? Kemudian saya bertanya, alhamdulillah, jadi akhirnya Mbak sudah bisa ya daftar PPG Prajabatan? Kemudian dijawab iya. Jadi untuk progresnya teman-teman, mungkin kalian menemukan permasalahan yang sama, ini nanti silahkan kalian terapkan juga ya. Jadi di sini dalam waktu hanya hitungan jam saja, awalnya nggak bisa daftar PPG Prajabatan, ada notifikasi kita terdaftar Dapodik, ini akhirnya kita sudah bisa ya. Jadi kalau misalkan awalnya seperti ini teman, ini adalah awalnya, yaitu di Dapodik masih aktif misalkan ya, Dapodik masih aktif, kemudian SIM PKB aktif. Solusinya adalah teman-teman silahkan datang ke operator dinas pendidikan ataupun sekolah untuk dikeluarkan Dapodiknya, dikeluarkan dari Dapodik ya. Meskipun di sini kita sudah punya NUPTK dan juga SIM PKB sudah aktif, ini nyatanya bisa mendaftar PPG Prajabatan. Setelah kita meminta untuk dikeluarkan Dapodik, maka di sini ini akan teratasi ya. Ketika teman-teman di sini mau mendaftar, ini tanggal 31 Mei kemarin ini mendaftar nggak bisa. Nah, ini tanggal 31 Mei nggak bisa ya, dikarenakan nicknya terdaftar Dapodik. Kemudian saya suruh untuk menerapkan yang tadi saya jelaskan di depan. Dan selanjutnya di sini pada tanggal di sini yaitu tanggal 2, jadi selang berapa hari nih? Selang 1 atau 2 hari ya. Selang 1 atau 2 hari awalnya nggak bisa daftar karena terdaftar Dapodik, di sini akhirnya sudah bisa mendaftar. Ini adalah masuk dalam angkatan 1 tahun 2023 ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian di sini kita cek untuk di akun SIM PKB di pencarian GTK Kemdikbud. Awalnya di sini status SIM PKB aktif, Dapodik aktif, kemudian setelah diberikan perlakuan di sini untuk status Dapodik ini adalah sudah tidak aktif. Meskipun akun SIM PKB ini masih aktif, kita sudah bisa mendaftar PPG Prajabatan dan melengkapi semua datanya. Nah, teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama, ini silahkan mencoba ya untuk diterapkan. Nah, sebenarnya di sini sudah kita bahas pada sebelumnya, yaitu solusi alternatif kalau misalkan teman-teman ini terdaftar di Dapodik untuk keperluan pendaftaran PPG Prajabatan. Ini silahkan kalian keluar dari aplikasi Dapodik. Kemudian setelah itu Dapodik sekolah ini silahkan kalian sinkronkan ya, baik itu Dapodik dinas maupun sekolah ini minta untuk disinkronkan.
Kalau misalkan kalian pernah terdaftar di Apodik sekarang tidak, ini adalah untuk contohnya. Ini adalah nanti kalian buat akun baru dengan surel normal. Tutorialnya saya berikan di kartu video ini teman-teman. Kemudian ajukan remap data. Silakan selengkapnya cek di